agak terdengar begitu. Iya, Kita ke Pak Daniel dulu. Pak Daniel, merujuk pada pernyataan dari Bu Windra tadi bahwa ini peningkatan pesat tadi angkanya 225.000 untuk HIV ya, untuk AIDS sendiri ada 88.000 dan setiap tahun meningkat angkanya. Ya. Catatan dari Spiritia sendiri apa? Ya, prinsipnya cara berpikirnya adalah dimulai dengan ada estimasi, ada perkiraan. Perkiraan orang HIV positif di Indonesia itu, saya lupa persis angkanya, ada di kisaran 600 ribuan, 640 ribu katakanlah, lebih kurang. Nah, untuk bisa menemukan kasus atau orang estimasi ini supaya setiap orang tahu dirinya terinfeksi, harus ada intervensi. Dikembangkanlah program intervensi yang berjalan sudah bertahun-tahun, bisa dijelaskan lebih lanjut. Nah, akhirnya sudah mampu membuat 200 ribuan orang tadi tahu dirinya terinfeksi. Ya, dalam konteks AIDS lain lagi ya, dalam konteks HIV adalah orang deteksi dini di mana dia belum dalam keadaan sakit, dia sudah tahu dia terinfeksi. AIDS biasanya orang sudah dalam keadaan mengalami beberapa penyakit. Nah, pengertian terjadi peningkatan adalah peningkatan temuan kasus. Gitu. Karena kalau kita bicara 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, temuan kasus mungkin di bawah 100 ribu, 50 ribu, 70 ribu, dan kita terus meningkat temuan kasus menuju angka 600 ribu. Nah, itu sebetulnya kita on the track menuju satu keberhasilan, menuju satu pengurangan penekanan penularan baru. Tapi tentunya penularan baru terus terjadi. Selalu ada perkiraan lagi, setiap tahunnya diperkirakannya sekian puluh ribu orang ada infeksi baru akan muncul gitu ya. Jadi itu gambaran data tadi sedang mau menggambarkan itu. Gitu. Ya, kita sedang berbicara soal ini sebagai sebuah bom waktu yang tentunya kita tidak ingin akan ada penularan-penularan baru. Bisa diukur tidak sih Pak Daniel, misalnya sebelum kemudian kita memastikan bahwa oke, sudah ada 200 ribu sekian orang yang hari ini melapor, tapi kedepannya akan banyak juga yang melapor, tapi mereka itu sebenarnya sejak kapan kemudian tertular HIV, itu tuh bisa diukur nggak secara medik? Bisa, karena mungkin saya luruskan, dia bukan melapor, tapi diketahui, ya pasti memeriksakan diri, akhirnya mengetahui kalau dirinya terinfeksi gitu ya. Nah, kapan orang terinfeksi itu perjalanan yang bisa setiap orang mengukur sendiri atau dia tidak bisa diukur, karena prinsipnya adalah di saat orang terinfeksi, virus itu kan merusak kekebalan tubuh, merusak kekebalan tubuh yang dikenal sel T4. Daya imunnya yang hilang, imunnya, jadi imun orang itu secara medis perkiraan katakanlah ada di range 500 sampai 1500 jumlah sel T4 atau CD4 itu. Dan virus ini merusak kekebalan tubuh tersebut sehingga setiap tahunnya akan terjadi penurunan jumlah. Daya tahan tubuh. Iya, di saat jumlah kekebalan tubuh sudah 200 atau kurang dari 200, daya tahan tubuhnya menjadi lemah sehingga infeksi mengambil keuntungan. Muncullah penyakit-penyakit yang dibilang TB, pneumonia, kanker kulit, kanker kelenjar getah bening, atau bisa tokso, ya ada banyak yang lainnya ya, herpes dan lain-lain. Sebagian bisa ditangani, bisa disembuhkan, sebagian memang tidak bisa disembuhkan. Oke, Pak Daniel, kita langsung saja misalnya melihat kasus begitu. Ketika misalnya seseorang kan banyak yang tertular atau terinfeksi saat berhubungan seks misalnya, itu salah satu contoh. Pada saat kemudian berhubungan seks dengan orang yang mengidap HIV misalnya, timing itu kemudian hingga ke pada saat dia mengetahui dia terinfeksi sampai dia memeriksakan, itu ada tahapan waktunya nggak? Sebaik-baiknya setelah, tapi kan begini, sulit mengetahui kapan kita terinfeksi. Tapi jika misalnya kita mengetahui, kita melakukan kegiatan berisiko 1 minggu yang lalu. Nah, kapan waktunya untuk mengecekkan diri ke laboratorium? Sebaik-baiknya 3 bulan setelah risiko terakhir. 3 bulan? 3 bulan. Kenapa? Karena di saat terinfeksi, virus itu tidak langsung, tubuh kan nanti ada alert sistemnya membentuk antibodi. Nah, antibodi itu yang dicek.
Jadi kita tidak 3 bulan kemudian itu bukan mengecek virusnya, tapi mengecek antibodinya. Antibodi pada umumnya telah terbentuk setelah 3 bulan. Baik. Kalau mengecek virusnya bisa dan lebih cepat, tapi biayanya mahal.